ternyata itu untuk pembuluh darah yang besar, yang 7 mili, itu memang lebih bagus kita pakai yang advance bipolar. Dari kedua advance bipolar, yang pernah saya coba, itu antara Ensil dengan Ligasur, itu ternyata Ligasur yang lebih aman. Saya pernah coba di arteri mesenterika inferior, ternyata cukup aman. Mas Haryadi. Ya. Mas Kemudian, Haryadi. Mas Haryadi. Mas Haryadi. Haryadi. Ya, ini. Siapa ini? Itu siapa tuh Haryadi? Saya, Dok. Bukan saya. Kemudian, kalau kita Ya. Pengalaman Dokter Keke cukup ya, tidak menggunakan klip, tapi cukup dengan pakai ultrason, kalau yang Ligasur, tapi kalau yang Ensil, saya pernah coba 2 menit kemudian mulai rembesan darah, akhirnya ya saya kasih hemolog. Ini kita bicara jujur, bicara pengalaman. ya, secara pengalaman. Itu dengan harmonik, ya, itu tetap kita harus pakai klip, walaupun katanya bisa dengan ukuran yang 7 mm. Tapi kita juga harus memperhitungkan berapa tekanan IMA itu keluar dari aorta itu. Jadi selain teori-teori ini bisa sealingnya bagus, ininya bagus, tapi tetap kita harus memikirkan tekanan IMA ketika keluar dari aorta. Itu menurut pendapat saya, Dok. Mungkin ada tanggapan yang lain. Baik, dari panelis lain ada pendapat mungkin apakah cukup confident untuk tidak menggunakan klip sama sekali, hanya menggunakan device? Saya, Dok, jadi makasih dokter. Jadi itu pertanyaannya yang memang sering kita dengar ya. Jadi memang kalau 5 mili dan apalagi lebih besar dari 5 mili itu saya pertama biasanya lihat sistol atau tekanan darah dari pasien. Jadi kita baca riwayatnya, kalau riwayatnya dia sering tekanannya tinggi atau tensinya hipertensi, justru kita khawatir kita kalau tidak pakai klip ya. Terus yang berikutnya, harap hati-hati. Kita kadang-kadang diberi gun atau aksesoris yang single use but reusable. Jadi single use yang dipakai berulang. Itu harus hati-hati juga. Karena kalau yang model seperti itu biasanya sudah tidak normal lagi. Ya. Sudah tidak baik lagi fungsi koagulasinya. Itu mesti hati-hati. Jadi overall, jadi secara keseluruhan biasanya kalau 5 mili tetap saya pakai klip walaupun 1. Itu Dr. Reno. Ya, baik. Jadi memang sebetulnya kita juga sebagai surgeon tidur lebih tenang ya kalau sudah mengaplikasikan klip dengan secure. Iya, Dok. Setuju, Dok. Dari saya berbeda, Dok. Saya berbeda, Dok. Oh iya, Dr. Warsigi, silakan. Iya, terima kasih. Mungkin ini. Jadi untuk penggunaan seperti Ligasur atau harmonik memang safe untuk hal-hal tertentu. Cuman kalau kita lihat dari sisi diameter harus hati-hati. Kalau pada aksesoris itu walaupun kecil, walaupun diameternya mungkin hanya sekian mili, namun ternyata itu bukan karena pembuluh darah, ternyata itu adalah aksesoris, itu dia akan pada waktu kita harmonik atau Ligasur mungkin dia akan berhenti, tetapi nanti selesai post op dia akan menjadi biloma. Jadi harus hati-hati. Jadi betul meyakinkan betul walaupun kecil, kita yakin bahwa ini adalah vaskuler, bukan adalah aksesoris. Itu yang mungkin dari zaman-zaman dari sistikus. Itu yang mungkin yang perlu dihati-hati kalau kita menggunakan antara Ligasur maupun harmonik yang tanpa dibantu dengan klip. Ya, makasih itu mungkin Dr. Reno pengalaman dari saya pribadi. Baik, ya, terima kasih Dr. Warsigi. Kita harus maju ke pertanyaan. Dr. Retno. Oh ya, silakan. Kalau saya menggunakan
kebetulan pada colorectal resection saya seperti pada IMA ada menggunakan Ensil ansih itu saya beberapa kali tidak perlu klip. Saya biasanya kan nanti kita melakukan pemotongan itu di awal-awal sambil memantau, sambil mengerjakan yang lain, saya memantau. Selama itu safe, biasanya saya lepaskan dan tidak ada keluhan. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba ada rembesan, barulah saya berikan klip. Tapi selama tidak ada dari menjelang akhir tindakan tidak ada tanda-tanda rembesan, biasanya aman. Kalau saya gitu, Dokter. Oke. Jadi betul-betul dimonitor ya sampai selama masih di laparoskopinya masih berjalan, diawasi terus sampai sebelum nutup ya. Baiklah, kita harus maju ke pertanyaan berikutnya. Saya akan fokus pilih pertanyaan-pertanyaan khusus soal energy modalities ya. Untuk pertanyaan lain mungkin kalau masih ada waktu kita bahas. Pertanyaan satu dari Dr. Lesni, izin bertanya, saat menggunakan harmonic scalpel, apakah boleh atau aman jika tip harmonic scalpel menyentuh atau kontak dengan usus? Bagaimana? Mungkin dari Dr. Nurhayat ada pengalaman kalau tip harmonic scalpel menyentuh usus bagaimana? Ya, terima kasih Dr. Reno. Dari beberapa yang pernah saya lakukan, memang pada waktu setelah pemotongan awal, itu kadang-kadang masih ada energi panasnya. Sehingga kadang-kadang itu juga menyebabkan terjadinya suatu efek daripada panas tersebut terhadap usus. Nah, tetapi kan makin ke sini generasinya kan makin lebih diperbaiki. Tetapi apapun bentuknya, dalam beberapa detik berikutnya, saya kira itu perlu dihindari untuk melakukan setelah memotong, untuk melakukan diseksi atau untuk menyingkirkan terhadap organ usus yang mungkin menghalangi daerah diseksi kita. Saya kira itu sih yang paling utama. Jadi masih harus dimikirkan masih adanya efek panas beberapa detik dalam hal ini setelah kita melakukan pemotongan. Itu mungkin Dr. Eno, saya sih. Ya. Baik. To Professor Hirnakas, I would like to translate the question because I think you are the most appropriate to answer. In cutting tissue with harmonic scalpel, is it better to use minimal heat intensity but with prolonged time, or with maximal heat but short time? Which one is better? Yeah, for the tissue cutting, like opening the bowel, is that what you meant? I think so, right? Yeah, yes. Yeah, so for that, we would love to use a very, first of all, we would need to use the tip of the harmonic and then give higher tension, lift it up, and then use very high power, like make it quick, like it's like the sound would be ding 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 ding. It's not like ding 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 ding, like ding 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 ding. Go faster with that kind of tissues, and that would be resulting in less lateral thermal energy and the slower mode and less tension when you handle the tissue would be applied to large blood vessels as 7 millimeters in diameter. I see. Yeah, that's very clear that we should use maximal heat with shortest time. Yeah, that's the best in avoiding lateral damage. Okay. Another question is that for monopolar patient should not wear metal accessories. How about if patient in operation with advanced bipolar or ultrasonic, is that apply of not wearing any metal? What if the patient had pacemaker or metal implant inside the body?
Right. This is the interesting question, and actually, it's more and more common nowadays because, like, all the patients have more lifespans, and almost every patient would have comorbidities, and we would be operated on patients with pacemaker more and more nowadays. So to me, I do operating on those cases as well, but we will never know whether we would use the monopolar energy device, bipolar energy device, or only the ultrasonic devices. So I think it's safest to make sure that all the patients coming to the operating theater would be wearing no metal free, right? And then for those patients with limitation like pacemaker or prosthesis, metal prosthesis, of course, we would be putting more care and very careful for applying any energy devices to the patients. For those patients, I would rather use bipolar system because the circuits is just in between the tip of the devices, only those tissues, and no circuit would be going to the patient's body. And the safest would be ultrasonic, because like no electricity at all would be touching the tissues. Only the heat from the vibration of the molecules, and those would be functioning as to break hydrogen bonding and so on. So the answer would be yes, we would have to be careful that patient would be wearing no metal to the operating room. And for those cases with exceptional indications, we would rather use bipolar system or ultrasonic, the safest. But and the other tips from the anesthesiologist as well, for those with pacemaker, if we put a big piece of magnet on the pacemaker, that would allow us to use monopolar safely as well. Okay, thank you, Prof. Yanakas. Any other comment from other panelists about this issue? If not, I think that's all questions about energy device. Now, I have still 3 more questions. Ada 3 pertanyaan lagi yang bukan soal energi, tapi saya kira mumpung kita ngumpul dan para pakar ada, kita bahas saja sebelum waktu berakhir beberapa menit lagi. Yang pertama untuk adesiolisis, kita belum tahu seberapa berat dan luasnya adesi. Nah, bagaimana cara menentukan port untuk kamera dimasukkan ke titik mana katanya, Dokter Erawan mungkin bisa jawab. Kalau adesiolisis kita nggak tahu adesinya seberapa luas. Mau naruh trokar di mana nih yang aman? Ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya kira bagus pertanyaannya. Jadi nomor 1 adalah kalau biasanya kan insisi itu di mediana pasti. Jadi kita yang biasa saya lakukan adalah kita lakukan di subkostal kiri. Subkostal kiri artinya di daerah kiri di atas umbilikus, pokoknya daerah kiri di bawah, kira-kira di bawah sekitar di bawah liver kiri atau di bawah spleen. Kita lakukan 1 demi 1 dengan open method, baru kita masukkan kamera, masukkan trokar yang 11 mili, baru kita masukkan kamera. Jadi untuk amannya kita lakukan secara dibukanya secara open, kemudian masih kita masukkan kamera, baru kita bisa lihat. Untuk pemasangan trokar berikut adalah tergantung daripada lokasi si adhesinya dan kemudian kebutuhan apakah trokar sebaiknya trokar 11 mili nanti ada 2 supaya kita bisa pindah-pindah kamera. Misalnya perlengketannya di daerah tengah, di daerah umbilikus, tentu kita harus perlu trokar minimal 3. Biasanya itu 11 milinya ada 2, 5 mili 1, atau 5 milinya 2, jadi 4 trokar. Jadi kita bisa memindahkan posisi kamera. Demikian, Dr. Reno. Ya, baik. Terima kasih. Ya memang ini merupakan challenge juga untuk kita ya kalau yang adesi masif gitu ya. Mungkin ada panelis lain yang punya pengalaman, sharing pengalaman.
Ya, Dokter Reno, saya juga Ya. pernah mengikuti pengalaman yang apa yang dikatakan oleh Dokter Erawan. Jadi kita lebih leluasa untuk melakukan suatu port pertama, dalam hal ini kamera, di mana kalau dia agak dimiringkan ke sebelah kanan, itu lebih leluasa di daerah subkostal kiri. Karena di situ dengan dilakukannya dekompresi, pemasangan NGT, itu gaster kita bisa jadi mempunyai yang lebih longgar di situ. Jadi di situ setelah itu baru kita berdasarkan kebutuhan menambah trokar-trokar lain untuk melakukan diseksi di tempat lain. Gitu loh, Dokter Eno. Ya. Gitu ya. Baik, Dr. Nurhayat, terima kasih. Satu lagi pertanyaan untuk appendektomi, laparoskopi, endolup atau endoklip? Nih, ada yang mau masih pendapat? Boleh. Dr. Keke, boleh. Dr. Reno, Silakan. Jadi dari pengalaman saya itu Suaranya kayak dari pengalaman udah Dok? Ya. Ya, dari pengalaman itu tergantung apendiknya. Jadi kalau appendicitis-nya appendicitis akutnya tidak terlampau udem, itu kita pakai endolup saja. Ya. Kemudian kalau ternyata appendix kronis yang kecil, kita boleh pakai hemolog. Tapi kalau pakai klip, yang metaklip saya belum pernah. Tapi kalau appendixnya kronis udah fibrotik, saya pakai klip. Tetapi kalau appendixnya sudah perforasi, udah nggak jelas, itu saya pakai stapler esalon. Jadi saya masukin stapler esalon, cekrek, sudah gitu. Itu pengalaman saya. Jadi tergantung appendixnya. Tetapi kalau pakai stapler itu cost-nya cukup mahal. Dan itu saya pakai kalau benar-benar appendix yang sudah tidak jelas lagi. Jadi pas di sekum, kita cari lihat pertemuan tiga tenianya, saya stapler aja. Tetapi menurut saya paling aman, saya sedang pakai endolup. Pakai hemolog hanya buat appendix yang fibrotik. Itu yang saya pernah kerjakan. Mungkin untuk Erawan ada tambahan dari pengalaman, karena untuk Erawan lebih banyak pengalamannya. ya, jadi pada tempat-tempat yang biasanya kalau udah perforasi itu pasti jaringannya itu sulit dan kemudian rapuh. Sehingga mungkin kalaupun terlalu mahal atau sulit memakai suatu stapler seperti yang Dokter Keke tadi, saya kira yang paling penting adalah dengan penjahitan. Jadi dengan penjahitan kita akan bisa lebih secure melihat, tapi tentunya harus kita punya pengalaman untuk menjahit tadi, sekali lagi. Dan itulah pentingnya untuk pelatihan pada PBI, di mana kita melatih suturing and knotting. Saya kira demikian, Dr. Keke. Yeah. Prof. Priyanakas, do you have any experience in appendectomy, laparoscopic appendectomy, which method you perform most favorable in endolup or endoclip or stapler? Yes, I do. Here we use the endolup. Endolup. Yeah, most of the time, and I believe it's safe. Yeah. Okay, it is safe. Yeah. Thank you. And now, last question, because the time is already nearly 1 o'clock, our time frame. Last question about skin glue. Any experience with skin glue to close the wound closure compared to suture? Ada yang mau berbagi pengalaman penggunaan skin glue ini? Boleh saya bicara? Ya, silakan Dr. Erawan. Ya, jadi kalau untuk semua laparoskopik, saya biasanya memakai skin glue. Jadi untuk operasi-operasi yang laparoskopik, penutupan seluruhnya dengan skin glue, kecuali untuk yang 11 mili, tentu harus kita pasang jahitan terhadap di dalam fascia harus kita jahit. Tapi sesudahnya di luar kita cukup dengan skin glue, apalagi yang 5 mm. Sehingga
tidak perlu buka-buka jahitan lagi. Selama ini saya selalu begitu. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Saya kira saya sih ngasih pendapat tidak berbeda jauh, kecuali yang memang yang 10 mili itu kita melakukan suatu penjahitan penutupan di daerah subkutisnya dulu dengan apa namanya absorbable, benang absorbable. Nah, sebelum ditutup Dr. Reno, saya juga ingin menyapa ke Prof. Art nih. Karena Prof. Art itu saya pernah berhubungan beberapa kali. Boleh sebentar saya menyapa Prof. Art? Halo Prof. Art. Hello. I am Hi. Usman. Hi. How are I'm you from doing? Bandung. Are you remember me? I remember. Yeah. When? Yeah. Last meet at your meeting, December 2015 in Phuket. And I hope you still enjoy with your profession, colorectal surgeon. Thank you very much, Prof. Art. Thank you. Ya, Thank you. terima kasih, Dr. Reno. Baik, terima kasih. Tepat jam 1 siang ini seluruh rangkaian acara telah dilalui dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ini. Jadi terima kasih kepada semua panelis atas sharing expertise-nya. Thank you very much for Prof. Art Shianakas to be able to attend this webinar and share your experience. I'm sure it is very beneficial for us participants in Indonesian Society of Endolaparoscopic Surgeons organization. Thank you very much. My pleasure. Thank you for having me. Thank you. Thank you Prof. Art. Ya. Dan teman-teman. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Bapak kalian nggak ada suaranya nih. Ya, jadi terima kasih sekali lagi atas nama panitia kepada semua yang peserta yang telah mengikuti. Yang terregistrasi ada 747, tapi yang bisa sampai join adalah 434. Ya, cukup banyak dan saya kira antusias. Ya, terima kasih sekali lagi kepada moderator, kepada pembicara, panelis, dan kepada Jimmy sebagai wakil daripada JNJ dengan acara yang bagus. Dan many thanks also to Professor Art from Bangkok Hospital in Phuket. Thank you very much for your coming and share your experience with us. Thank you It very was much. very interesting to hear from you. Thank you. And I hope you can join us in next session also. Looking forward to it. Sekali lagi terima kasih kepada semua partisipan yang telah mengikuti acara webinar hari ini. Terima kasih, Dok. Dan kita akan ada acara webinar PBI. The next PBI seminar is pada tanggal 15. The next two weeks. Next week ya, 15 September jam yang sama, jam 11. Dan saya mengundang semua partisipan untuk ikut kembali. Dan saya kira juga akan menarik mengenai CBD stone. Ya, itu akan menarik untuk bisa dibicarakan bersama. Terima kasih sekali lagi. Ya, kita tutup webinar hari ini tepat waktu dan sangat disiplin. Terima kasih. Foto dulu sebentar, tunggu. Senyum dulu, senyum dulu. Akan difoto. Jimmy, Erawan mana Dokter Erawan? Ya, siap. Ya, siap. Dokter Erawan. Wah, Dokter Erawan. Nur Hayat hilang, Dokter Nur Ya, Hayat. ada. Oke. Ada, hadir. Ada. Ketawa, paling besar ketawanya Dokter Warsinggi. Siap. Ya. Oke, thank you very much. Foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Makasih, Dok. Thank you. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Reno, Tergege. Ya. Mas Imam. Warsinggi. Dokter Jangan Warsinggi, kelihatan. sampai ketemu Oke. sehat-sehat. Ya, jangan. Dah, makasih. Yuk. Mangga, enggak.